perkenalkan, nama Lause Seling. Hari ini Lause mau mengajak kalian memuji Tuhan. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami muliakan. Kami bersyukur untuk hari ini karena kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Lause yang mengajar dan juga anak-anak yang berada di rumah yang mendengarkan agar kami semua dapat mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, pujian pertama itu Si Semut. Si semut yang kecil, buat apakah kamu di waktu musim panas kumpul bekal? Meski kau kecil lemah, Allah Bapa pelihara, apalagi orang yang percaya. Si semut yang kecil, buat apakah kamu di waktu musim panas kumpul bekal? Meski kau kecil lemah, Allah Bapa pelihara, apalagi orang yang percaya. Oke, pujian selanjutnya kita menyanyikan lagu Domba Kecil. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Manusia telah jatuh dalam dosa. Datanglah Tuhan Yesus menyelamatkannya. Pujian selanjutnya tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nah, selanjutnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo anak-anak yang ada di rumah, apa kabar? Tentunya sehat-sehat bukan?
Nah, hari ini Lause mau cerita firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal yang ke-6 dan juga pasal ke-7, yaitu tentang Nabi Nuh. Tetapi sebelum kita masuk di dalam pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Mari anak-anak ikuti di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi kami melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas pimpinanmu kepada setiap kami, secara khususnya anak-anak yang berada di rumah. Kiranya Engkau berbelas kasihan terhadap mereka. Kiranya iman mereka, yaitu kepada Engkau, makin bertumbuh dan makin berbuah di dalam kehidupannya. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong agar kami semua dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, tahu nggak jumlah manusia ya yang ada di bumi ini pada zaman sekarang ada berapa? Ya, jumlahnya itu mencapai 7 miliar lebih manusia pada zaman sekarang. Banyak bukan anak-anak? Ya, banyak. Dengan jumlah manusia yang begitu banyak di muka bumi ini, tidak semuanya mereka itu percaya kepada Tuhan Yesus loh. Ya, masih banyak dari mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Hal ini juga yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh. Anak-anak ya, kalau kita melihat di Kejadian pasal 6 ayat 1, ya, manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi ini. Bahkan di ayat 5 mengatakan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Oleh karena itu dikatakan Allah menyesal dan ingin menghapuskan manusia yang telah diciptakannya dari muka bumi ini. Bahkan segala hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Ya. Akan tetapi anak-anak, ada satu keluarga Nuh, yaitu Nuh sebagai kepala keluarganya yang Allah nyatakan sebagai orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Ya, ketika orang-orang itu berbuat dosa, Nuh tidak ikut berbuat dosa. Nuh tetap apa? Dia tetap memilih melakukan yang benar dan menjauhi dosa. Hal itulah yang harus kita pelajari dari seorang Nabi Nuh. Ya, anak-anak ya. Jika kita melihat ada teman-teman kita yang berbuat dosa, kita jangan apa? Kita jangan ikut-ikutan. Bahkan kita harus menjauhi perbuatan dosa tersebut. Ya, seperti Nuh yang menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang membuatnya berdosa. Oleh karena Nuh tidak ikut-ikutan berbuat dosa, ya, maka Allah memberi kasih karunia kepada Nuh, ya, memberi kasih karunia kepada Nuh, yaitu dengan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Agar apa? Agar tetap bisa hidup. Inilah janji Allah kepada Nabi Nuh. Maka Allah menyuruh Nuh membuat bahtera. Apa? Allah menyuruh Nuh membuat bahtera. Allah memberi petunjuk ya kepada Nuh bagaimana cara membuat bahtera, ya, bahtera yang besar. Bahkan Allah memberitahu apa alasan Nuh harus membuat bahtera. Apa alasannya? Yaitu bahwa Allah akan menghukum orang-orang berdosa di bumi ini dengan cara apa? Dengan cara mendatangkan ya air bah. Apa anak-anak? Dengan cara mendatangkan air bah. Dengan demikian semua manusia ya, bahkan semua yang bernyawa di muka bumi ini akan mati binasa. Akan tetapi
Allah ya akan menyelamatkan Nuh. Bahkan dikatakan seluruh keluarga Nuh juga akan diselamatkan. Jadi setelah pembuatan bahtera selama 120 tahun ya selesai, selanjutnya Allah memerintahkan Nuh dan seisi keluarganya untuk masuk ya ke dalam bahtera. Apa? Allah menyuruh Nuh dan keluarganya itu masuk ke dalam bahtera. Ya. Juga untuk membawa masuk binatang-binatang seperti yang Allah perintahkan sebelumnya. Allah memberikan waktu 7 hari kepada Nuh untuk apa? Melakukannya. Karena setelah itu Allah akan menurunkan hujan ya ke atas bumi 40 hari dan 40 malam lamanya. Jadi 7 hari kemudian ya datanglah air bah meliputi bumi. Ya, segala mata air di samudra raya terbelah dengan dahsyat dan tingkap-tingkap langit itu terbuka. Hujan turun ya meliputi bumi 40 hari dan 40 malam lamanya. Ya. Nah, air itu sangat hebatnya bertambah-tambah loh anak-anak. Dan apa? Dan naik dengan hebatnya di atas bumi ini. Sampai segala gunung-gunung yang tinggi ya ditutupi oleh air. Yang terlihat hanya apa? Yang terlihat hanya sebuah bahtera dan air. Apa anak-anak? Yang terlihat hanya sebuah bahtera yang terapung-apung dan seluruhnya air. Dan dikatakan matilah segala makhluk yang bernapas. Ya. Nah, jadi air berkuasa selama berapa lama anak-anak? Air berkuasa selama 150 hari. Dan akhirnya Allah membuat bahtera Nuh terkandas di mana? Di pegunungan Ararat. Ya, dan Allah berfirman kepada Nuh agar Nuh keluar dari bahtera itu, ya. Nuh keluar nggak? Nuh taat. Dia senantiasa taat kepada perintah Allah. Dikatakan suruh Nabi Nuh keluar dari bahtera, dia keluar. Dikatakan suruh membuat bahtera, dia membuat. Itulah ketaatan seorang Nabi Nuh. Nuh taat dan keluar bersama seisi keluarganya dan seluruh binatang yang masuk ke bahtera itu. Hanya keluarga Nuh yang selamat loh anak-anak. Mengapa? Karena Allah menyelamatkan. Dan hal pertama yang dilakukan Nuh setelah keluar dari bahtera adalah Nuh mendirikan mezbah untuk Allah. Dan apa? Mempersembahkan korban di atas mezbah itu. Itu adalah tanda bukti bahwa Nuh bersyukur kepada Allah. Karena Allah telah menyelamatkan Nuh dari air bah. Nah anak-anak, apa yang dapat kita pelajari dari cerita firman Tuhan pada hari ini? Yaitu bahwa kita juga harus ya bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa? Kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa selamat ya, bukan karena kita itu lebih hebat loh anak-anak, tidak. Kita bisa selamat bukan karena kita lebih pintar dari orang lain. Kita bisa selamat bukan karena kita lebih kuat ataupun lebih kaya dari orang lain. Tidak. Tetapi apa? Semata-mata ya, hanya karena belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus. Apa? Semata-mata hanya karena belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan mati di atas kayu salib, dengan mencurahkan darahnya yang kudus untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Jadi oleh karena itulah ya anak-anak ya, kita itu harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maukah anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus? Seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh
percaya kepada Tuhan Yesus. Dia membawa keluarganya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga apa? Seluruh keluarganya diselamatkan oleh Allah. Dikatakan semuanya tidak selamat loh. Yang ada di bumi ini, manusia yang ada di bumi ini, semuanya tidak selamat. Hanya satu keluarga yang selamat, yaitu Nabi Nuh dan keluarganya. Nah, jika anak-anak ingin selamat seperti Nuh dan keluarganya, apa yang harus anak-anak lakukan? Anak-anak harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, sesudah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita di rumah, ya, kita harus buka Alkitab kita. Kita buka, kita baca firman Tuhan. Jangan ada Alkitab di rumah kita biarkan. Tidak mau buka, tidak mau baca firman Tuhan. Jika kita tidak membaca firman Tuhan, iman kita tidak bertumbuh. Ya, kita juga bukan hanya membaca firman Tuhan, kita juga berdoa. Kita berhubungan dengan Tuhan lewat doa. Jika itu semua anak-anak lakukan, saya Lause percaya kalian semua akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Hidupmu akan dipelihara oleh Tuhan seperti Nabi Nuh dan keluarganya. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Kau nyatakan kepada setiap anak-anak. Kiranya anak-anak yang setelah mendengar firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 6 dan ke-7, yaitu tentang Nabi Nuh, kiranya anak-anak boleh meneladani seorang nabi yang bernama Nuh, meneladani ketaatan Nabi Nuh yang disuruh membuat batra dan juga disuruh masuk ke dalam batra, dan juga keluarga Nuh juga dapat semua selamat oleh karena mereka percaya kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih untuk firman-Mu yang indah. Kiranya anak-anak dapat mengerti firman Tuhan dan juga anak-anak dapat berakar kuat, bertumbuh di dalam kehidupan mereka, bukan hanya 30 kali lipat, bahkan bisa mencapai 100 kali lipat. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus